Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Jarum jam yang merangkak dengan perlahan, pergantian siang dan malam yang tidak pernah berhenti. Kita sadari atau tidak, saat ini kita telah menapaki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini merupakan bulan yang penuh keutamaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melaksanakan ibadah amal soleh pada saat ini, mempunyai tempat yang tersendiri di sisi Tuhan. Oleh karena demikian, marilah kita meningkatkan ibadah seperti sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan secara khusus ada ibadah pada 10 pertama Zulhijjah ini yang dianjurkan, seperti puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan besoknya tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari besar umat Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Adapun yang menjadi semarak hari raya ini adalah keluarnya kaum muslimin dari rumahnya masing-masing dengan perasaan yang sukacita, dengan pakaian yang bersih, menuju lapangan, masjid, ataupun mushola untuk melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjemaah sebanyak 2 rakaat. Kemudian diikuti mendengarkan khutbah dengan penuh hikmat. Antara sholat dan khutbah, rangkaian ibadah yang tidak bisa kita pisahkan. Sedikit mungkin perlu kita evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini. Terkadang orang untuk salat mereka bisa melaksanakan dengan penuh kekhusyukan, tetapi sewaktu khatib berkhutbah ada yang tidak khidmat, ada yang tidak memperhatikan. Padahal khutbah pada hari raya itu sangat penting, karena begitu pentingnya sampai-sampai Rasulullah menganjurkan kepada kaum ibu, walaupun berhalangan dalam sholat, tetapi tetap datang ke tempat sholat, paling tidak untuk mendengarkan khutbah pada hari raya itu. Adalah sebuah kekeliruan kalau ada mereka yang bermain-main ketika khatib sedang berkhutbah. Apalagi sudah ada yang membubarkan diri, tentunya tidak akan sempurna ibadah kita pada hari itu. Masih pada hari yang sama, kita juga diperintahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk apa kita berkorban? Fasholli lirabbika wanhar. Salat dan korban itu hanya untuk mencari keridhaan Allah semata. Dan ini juga mengingatkan kita terhadap apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail, yang sampai saat ini menjadi kewajiban umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan ada lagi ibadah yang lebih luar biasa bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan. Saat ini mereka tengah berada di Mekah, tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan agama Islam itu sendiri. Mekah dan daerah sekitarnya juga merupakan tempat kisah-kisah bersejarah bagi orang-orang soleh. Pertemuan Adam dengan Hawa, atau napak tilas terhadap keluarga soleh Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah beserta anaknya Ismail, atau tempat di mana beliau melakukan perintah berkorban, dan banyak lagi kisah-kisah lain yang bisa kita jadikan iktibar. Haji di samping merupakan kewajiban bagi seorang muslim, menjalankan rukun Islam yang kelima, juga mempunyai hikmah yang sangat banyak sekali. Liyashhadu manafi'a lahum, kata Allah, agar mereka menyaksikan banyak manfaat, banyak faidah-faidah dalam memenuhi panggilan Allah itu. Dengan melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin akan bertemu
dengan saudara-saudaranya dari berbagai penjuru dunia, berbagai latar belakang, bermacam bahasa, bermacam warna kulit, dan perbedaan-perbedaan lain. Tapi mereka di sana menghilangkan berbagai macam bentuk perbedaan itu. Mereka memakai pakaian ihram, pakaian putih yang tidak berjahit. Tidak ada yang membedakan di sisi Allah kecuali hanyalah takwa mereka. Lalu kaum muslimin juga akan melihat dengan kasat mata Ka'bah, Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail. Mereka akan tawaf bersama, mereka akan sa'i bersama, mereka akan wukuf bersama. Tentu dengan bertemunya kaum muslimin, jutaan umat ketika melaksanakan ibadah haji juga akan memberikan keyakinan kepada kaum muslimin bahwa umat Islam itu adalah umat yang kuat dan anggotanya tersebar di mana-mana. Berbagai upaya untuk memadamkan cahaya Islam itu akan dapat dipatahkan. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain, termasuk kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk pergi ke Madinah, mengunjungi Masjid Nabawi, tempat di mana Nabi pernah ruku, Nabi pernah sujud, Nabi menyampaikan tausiah. Seakan-akan kita betul-betul berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika melewati makam Rasul tanpa diundang, persediaan air yang ada di mata turun. Begitu haru, begitu kecintaan, begitu rindunya umat terhadap pemimpinnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semakin kita sebut, semakin banyak lagi hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji itu. Namun, kondisi saat ini, bagi saudara-saudara kita yang sudah berniat untuk berangkat menunaikan ibadah haji, karena dunia ditimpa musibah pandemi COVID-19, sementara pemerintah Indonesia tahun ini membatalkan keberangkatan jemaah haji, begitu juga pemerintah Arab Saudi membatasi mereka untuk menunaikan ibadah haji. Barangkali menurut kita tidak baik, tapi mungkin sisi Allah apa yang bagi kita tidak baik belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, apalagi kepada saudara-saudara kita yang sudah berniat untuk memberikan kesempatan menunaikan haji pada tahun depan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.